Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, News KK Media kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan informasi serta liputan yang menarik yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi. Bersama saya Melanie Aistin, inilah News KK Media selengkapnya. Pemirsa, berita pertama kali ini hadir mengenai UIN Syahwasil Kediri gelar upacara peringatan Hari Guru, tegaskan kembali peran dan jasa guru. Universitas Islam Negeri Syahwasil Kediri menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional pada Selasa 25 November 2025 di halaman rektorat dan diikuti oleh para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Bertindak sebagai pembina upacara, Rektor UIN Syahwasil Kediri, Wahidul Anam menyampaikan amanat Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam amanat tersebut, Wahidul Anam menegaskan kembali peran strategis guru dalam membangun peradaban bangsa, terutama sebagai pilar utama pembangunan pendidikan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Universitas Islam Negeri Syahwasil Kediri menggelar dialogis dan monologis pemilu raya mahasiswa. Saat ini rekan saya sudah berada di lokasi pelaksanaan dialogis dan monologis pemilu raya mahasiswa. Bagaimana situasinya? Silakan Sinta laporan Anda. Baik, terima kasih Mailani. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi acara dialogis dan monologis pemilu raya mahasiswa UIN Syahwasil Kediri, yakni berada di Aula Rektorat lantai 4 UIN Syahwasil Kediri. Bisa dilihat di belakang saya pemirsa, terlihat para peserta sangat antusias untuk mengikuti acara demi acara pada hari ini. Dan tidak hanya itu pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana acara hari ini. Selamat siang Mas. Siang Mbak. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, lalu terkait dengan adanya acara hari ini, dialogis dan monologis pemilu raya mahasiswa, boleh dijelaskan secara singkat dan apa tujuan utama dari acara hari ini? Oke, baik. Tujuan acara untuk hari ini itu adalah nantinya teman-teman untuk mahasiswa UIN Syahwasil Kediri itu mengetahui peserta calon ataupun calon ketua umum dari masing-masing prodi, tingkat prodi, dema fakultas ataupun universitas. Nah, nantinya dibukanya acara ini adalah untuk inklusivitas, keterbukaan antara mahasiswa dengan para calon, begitu. Lalu menurut Anda seberapa penting acara pada hari ini? Oke, baik, penting sekali karena ini adalah keterbukaan atas paslon dari nomor urut 1 dan dari nomor urut 2. Karena ketika acara ini tidak ada, otomatis nantinya takutnya ketua-ketua yang jadi itu eksklusif, tertutup. Nah, maka dari itu kita mengadakan dialogis dan monologis ini supaya keterbukaan antara mahasiswa dan calon ketua HPS-nya. Nanti kedepannya itu seperti apa? Nah, ini dialogis ini itu adalah awal daripada teman-teman bertanya. Ketika nantinya bertanya secara kritis dan sebagainya, ini menjadi harapan bagi mereka supaya apa? Progres daripada ketua-ketua HPS dan ketua dema ataupun universitas itu mereka mengimplementasikan ataupun merealisasikan apa yang mau diinginkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Baik, lalu bisa dijelaskan Mas perbedaan antara sisi dialogis dan monologis itu sendiri dan bagaimana kedua sesi ini bisa membantu mahasiswa untuk menilai para kandidat? Oke, baik. Perbedaan dialogis dan monologis. Dialogis kan adalah suatu interaktif yang dimana itu dua arah antara audiens dan para calon. Nah, kedua calon tersebut itu berdialog dengan secara masif dan secara intelektual mereka harus beradu argumentasi, begitu. Kenapa? Ini menjadi aspirasi bagi teman-teman mahasiswa untuk kedepannya menanyakan progres daripada para calon. Nah, kalau monologis itu sifatnya satu arah. Nah, namun memang dari beberapa calon kan
tidak ada musuhnya. Nah, maka dari itu ada monologis. Nah, monologis ini itu adalah satu arah kepada mahasiswa. Nah, nanti untuk pertanyaan itu bebas. Baik, lalu bagaimana antusiasme dan partisipasi dari mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri dalam mengikuti acara demi acara pada siang hari ini? Oke. Untuk antusiasisnya itu lumayan, alhamdulillah rame dari kemarin. Ini kan ada 3 sesi ya. Dari tanggal 25 sampai tanggal 27. Nah, kalau tanggal 25 kemarin itu alhamdulillah rame dan sekarang rame juga. Jadi antusiasme daripada mahasiswa ini alhamdulillah masih produktif dan masif di dalam kepentingan daripada teman-teman mahasiswanya sendiri. Begitu. Baik, lalu apa harapan terbesar Anda terhadap pemimpin mahasiswa yang akan terpilih nantinya, terutama dalam membawa perubahan di UIN Syekh Wasil Kediri ini? Tanggapan saya ataupun harapan saya ke depannya untuk para calon ketika nanti sudah menjadi ketua dari beberapa program studi ataupun universitas, harapan saya adalah keterbukaan lah kepada mahasiswa-mahasiswa. Karena ketika kalian terbuka, otomatis mahasiswa pun tahu transparansi anggaran seperti apa, transparansi program seperti apa. Nantinya partisipasi dari mahasiswa itu mulai interaktif, masif dan sebagainya. Begitu. Baik Mas, terima kasih atas informasi dan pemaparannya. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan di lokasi. Kembali ke Mailani di studio. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai ratusan praktisi kehumasan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Jawa dan Madura berkumpul di Kediri untuk mengikuti sinkronisasi tata kelola kehumasan PTKIS se-Jawa Madura 2025 yang berlangsung selama 2 hari, Kamis hingga Jumat 27 hingga 28 November 2025. Pada Kamis 27 November 2025, kegiatan ini diawali dengan kampus tour dan kunjungan ke situs lokal. Dilanjutkan acara pembukaan. Sesi utama hari itu adalah pemaparan materi penguatan tata kelola kehumasan PTKIN di era digital oleh Dr. Tobib Al-Asyar, FSI, serta diskusi strategi sinergi kehumasan. Sementara itu, Jumat 28 November 2025, fokus beralih ke aspek teknik dan kolaboratif. Peserta mengikuti fokus group discussion untuk penyusun template layanan dan mekanisme kolaborasi regional. Setelah melaksanakan sholat Jumat dan kunjungan ke Simpang 5 Gumul, seluruh rangkaian acara sinkronisasi ini resmi ditutup pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita terakhir, pemirsa, KSR PMI Unit UIN Syekh Wasil Kediri melaksanakan kegiatan donor darah. KSR PMI Unit UIN Syekh Wasil Kediri menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kegiatan ini bertempat di halaman Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri pada Rabu 26 November 2025. Antusiasme para pengunjung membuat kegiatan ini berjalan dengan lancar. Tidak hanya masyarakat, tetapi dari lingkup mahasiswa juga banyak yang turut serta berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Terima kasih pemirsa. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, ada rekomendasi film bergenre horor psikologis berjudul Riba. Kejadian ini saya alami belasan tahun yang lalu, yang terjadi pada keluarga saya sendiri. Film bioskop Desember 2025, Riba menceritakan tentang Sugi, seorang petani tembakau yang hidup sederhana bersama istri.
dua anak, dan ibu mertuanya. Kehidupan mereka berubah drastis ketika panen tembakau gagal total, memaksa Sugi berutang pada seorang juragan yang kejam. Dalam keadaan putus asa, seorang sahabat menawarkan solusi cepat melalui ritual pesugihan bernama Getih Anak. Ritual ini menjanjikan kekayaan instan, tetapi membawa konsekuensi menakutkan. Setelah melakukannya, kondisi ekonomi keluarga Sugi membaik, namun teror supranatural mulai menghantui mereka. Film ini menyoroti konflik batin, rasa takut, dan konsekuensi dari keserakahan manusia yang mencoba bekerja sama dengan kekuatan gelap. Saya nggak mau lanjutin ini lagi, Mbak. Saya nggak mau lanjutin ini lagi. Apa yang sudah dimulai tidak bisa diakhiri. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di News KK Media, Media Kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Saya Melanie Aistin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.